Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dini wa dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah sejenak kita berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita antuna diberikan ilmu yang manfaat. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, urusan dunia, urusan akhirat. Ya Allah, fahamkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang sekiranya bermanfaat untuk kami, untuk agama kami, untuk dunia kami. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah bapak ibu kami, lindungilah seluruh keluarga kami dari bahaya yang terus melanda dunia, yaitu COVID-19. Ya Allah, mudah-mudahan COVID-19 segera sirna dari muka bumi ini, khususnya dari muka bumi Indonesia. Ya Allah, lapangkanlah dada kami. Mudah-mudahan dengan dilapangkan dada kami bisa menerima ilmu, bisa menerima nasihat tanpa ada rasa tidak senang di hati kami. Ya Allah, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah ini tadi karena sudah merupakan terusan dari strategi dakwah Nabi di Madinah, diantaranya itu mencetuskan atau membuat yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah ini sebenarnya itu implementasi atau prakteknya atau undang-undangnya atau tulisannya dari perjanjian Aqabah, baik Aqabah 1, baik Aqabah yang kedua. Ini diimplementasikan, ditulis dalam sebuah buku, sebuah kertas yang nanti dinamakan Konstitusi Madinah atau yang dinamakan Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang pembentukan Piagam Madinah. Bagaimana Piagam Madinah ini bisa terbentuk, nanti kita bahas. Yang kedua, isi Piagam Madinah itu kira-kira mencakup apa. Yang ketiga yaitu substansi yang ada di Madinah. Di Piagam Madinah itu apa? Kemudian yang keempat yaitu strategi dakwah yang ada dalam Piagam Madinah. Dan yang terakhir yaitu sikap toleran dan damai dalam Piagam Madinah. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas yang namanya pembentukan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini dibentuk karena adanya musyawarah antara Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, baik itu dari kaum yang muhajirin yang datang ke Madinah atau yang menetap di Madinah. Ini Nabi bermusyawarah dengan para sahabat itu, yang musyawarah ini berkaitan dengan perpolitikan atau bermasyarakat, dalam segi bermasyarakat atau perpolitikan yang menyangkut masyarakat, yang nantinya memunculkan yang namanya undang-undang ya. Ini yang dinamakan dengan pembentukan Piagam Madinah. Pembentukan Piagam ini yang tadi itu timbul dari musyawarahnya Nabi dengan para sahabat, baik itu kaum Ansor atau kaum Muhajirin. Yang seterusnya kita akan membahas yang namanya isi di dalam Piagam Madinah. Itu apa yang ada di Piagam Madinah itu isinya. Isi di dalam Piagam Madinah secara garis besarnya ini yaitu tentang kesepakatan
kesepakatan ini otomatis dari dua belah pihak, tidak hanya dari satu pihak saja. Oke, dari kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan, baik itu agama atau yang lainnya, yaitu dengan sama-sama atau dengan mempunyai kesamaan dalam hak dan kewajiban, baik itu orang Islam, orang Yahudi, atau orang yang paganisme atau yang pagan yang menyembah berhala. Itu satu kesamaan, baik itu hak dan kewajibannya, dan bersatu untuk membela agama mayoritas, yaitu agama Islam. Ini globalnya atau garis besarnya isi Piagam Madinah. Terus diperinci isi Piagam Madinah ini, yaitu menjadi 46 pasal atau 47, maaf ini salah tulis, 47 pasal. Yang selanjutnya yaitu tentang substansi Piagam Madinah. Berarti urutan yang nomor 3, yaitu substansi Piagam Madinah. Apa sih substansinya itu? Ini substansi ini diambil dari isi Piagam Madinah. Dari 46 pasal ini dikelompok-kelompokkan menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama itu kalau tidak salah dari yang dari pasal 1 sampai pasal 28 itu membahas tentang kesepakatan yang merujuk pada atau yang berkaitan dengan Nabi dan orang-orang sekitarnya, baik itu muslim atau yang bukan muslim, baik itu Ansor atau Muhajirin. Ini yang pertama itu memuat kesepakatan tanpa membedakan agama serta berjanji menjaga kerukunan. Ini berarti dari 46 pasal ini dipersempit lagi itu menjadi 4. Yang pertama itu isinya itu kesepakatan itu tanpa membedakan agama dan berjanji menjaga kerukunan sesama. Berarti tidak membedakan agama, terus harus rukun, baik itu yang bersatu agama atau berbeda agama. Ini isinya substansi Piagam Madinah ini. Substansi yang kedua yaitu mengandung aspek egalitarian atau pluralis. Ini mengandung egalitarian ini maksudnya ini bahwa pasal tersebut menyakup membahas tentang perbedaan-perbedaan agama, ataupun ketika pluralisme ini sama, itu adanya banyak-banyak agama di Madinah ini, dan nanti disatukan pemikirannya itu untuk memajukan yang namanya Madinah. Yang ketiga yaitu yang mengandung unsur demokrasi. Sama, demokrasi ini nanti ada sesuatu ini atau masa ini nanti dipecahkan secara bermusyawarah atau dengan kesepakatan bersama. Adapun nanti ketika kesepakatan ini tidak ada titik terangnya, maka dikembalikan ke Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya pada saat itu. Substansi yang keempat yaitu mengandung aspek humanis. Humanis ini berarti orang-orang disebut itu bergaul tanpa membedakan derajat manusia itu. Ini aspek humanis tersebut. Jadi ada 4 substansi besar dari 47 pasal ini, yaitu tentang memuat kesepakatan tanpa membedakan agama dan berjanji untuk selalu menjaga kerukunan. Di sana itu ada terdapat egalitarian dan pluralis, kemudian mengandung unsur demokrasi juga, kemudian ada aspek humanisnya juga di Piagam Madinah tersebut. Oke, kita berlanjut ke strategi apa yang terdapat di Piagam
Madinah. Di dalam Piagam Madinah ini strategi dakwahnya itu ada atau meliputi 4 aspek. Yang pertama aspeknya itu yaitu kesepakatan bersama dan ditaati bersama. Ini strateginya itu adanya kesepakatan bersama. Ketika kesepakatan bersama otomatis nanti harus ditaati juga oleh bersama, bukan hanya ditaati oleh kaum Ansor, kaum Muhajirin, orang Yahudi atau paganisme yang lain atau Nabi Muhammad sendiri, tapi ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah atau di wilayah Madinah. Yang kedua, yang strategi yang ada di dalam Piagam Madinah ini mengatur hubungan antara orang Muslim dengan orang Yahudi. Ini nanti diatur di sana itu hubungan antara Yahudi dan Nasrani, yang nantinya orang Yahudi itu dalam pembiayaan perang juga harus adil. Ketika orang Muslim 50, ya orang Yahudi juga harus membiayai perang 50. Jadi nggak ada misalnya orang Yahudi 60, orang Yahudi 40, atau orang Yahudi 60, orang Islam 40, tidak. Sama rata, adil. Ketika orang Muslim 50, ya orang Yahudi juga 50 dalam segi pembiayaan perang. Ini hubungannya antara Muslim sama Yahudi. Yang ketiga strateginya itu kaum Yahudi ini bebas menjalankan agama. Dan ketika ada salah seorang dari mereka melakukan kesalahan, maka golongan Yahudi ini tidak boleh membantu orang yang salah. Yang salah tetap salah, harus dihukum. Ini strategi yang ada di Piagam Madinah. Jadi orang Yahudi boleh menyembah agama mereka, tapi ketika orang Yahudi ini melakukan kesalahan, ya harus dihukum, harus dihukum sesuai ke hukum yang berlaku. Dan orang Yahudi yang lain itu jangan membela atau demo kalau saat ini karena golongan atau orang dari golongan mereka dihukum, itu jangan, tidak boleh. Ini strategi yang ada di Piagam Madinah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu semua pemimpin, baik itu klan kecil maupun klan besar, itu menandatangani Piagam Madinah. Walaupun yang pertama kali menandatangani itu klan-klan yang kecil, tapi klan-klan yang besar, yaitu diantaranya klan-klan yang dimiliki oleh kaum Yahudi ini, misalnya Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Bani yang lainnya, itu mereka belum menandatangani. Kemudian karena adanya kesepakatan, terus adanya mereka merasa bahwa piagam ini bisa melindungi mereka, akhirnya mereka menandatangani juga, walaupun mungkin ada rasa keterpaksaan. Ini strategi yang ada di Piagam Madinah. Pembahasan yang selanjutnya itu sikap toleran dan damai dalam Piagam Madinah. Ini ditunjukkan yang pertama untuk kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sikap toleran ini dalam kaum Muhajirin Ansor ini itu untuk menjaga perdamaian nanti antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini, saling membantu. Tidak ada istilah tuan rumah dan tamu, saling membantu. Terus ketika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, maka permasalahan ini akan menuju ke Nabi Muhammad SAW untuk pemecahannya. Ini berarti antara kaum Muhajirin dan Ansor ini, ketika ada masalah, pertama ya dimusyawarahkan. Tapi ketika sudah mentok tidak bisa menghasilkan suatu keputusan, maka permasalahan ini dibawa ke Nabi Muhammad SAW
Salam. Ini sikap toleran dan damai dalam Piagam Madinah ini. Kemudian sikap toleran dan damai dalam piagam ini menyangkut yaitu orang-orang yang munafik. Orang munafik juga pada waktu itu dilindungi atau ditoleransikan oleh yang namanya Nabi Muhammad. Pada waktu itu orang-orang munafik atau orang-orang yang setengah-setengah masuk Islam itu diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Tapi Abdullah bin Ubay atau orang-orang munafik ini masih dihargai oleh Nabi Muhammad. Jadi didamaikan, tidak diperangi, tidak dikucilkan, tapi tetap dipergauli oleh Nabi Muhammad atau oleh orang-orang Islam, baik itu Muhajirin dan Ansor. Dan keterangan ini dimuat atau ada di Piagam Madinah. Yang selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan Yahudi atau kaum Yahudi. Kita telah bahas pada tadi pembahasan yang itu tentang strategi dakwah di Piagam Madinah, itu ada yang menyangkut tentang Yahudi. Maka di sini Yahudi juga sama, nanti ada toleransi, ada perdamaian dengan Yahudi. Makanya dengan adanya toleran dan damai ini dalam Piagam Madinah, akhirnya klan-klan besar bangsa Yahudi yang tadinya tidak mau menandatangani Piagam Madinah akhirnya secara sukarela menandatangani Piagam Madinah. Oke, kita cukupkan pembahasan kali ini yang membahas tentang Piagam Madinah. Mudah-mudahan ada sedikit yang masuk pada diri antum tentang pembahasan Piagam Madinah. Kita sambung di lain kesempatan. Mudah-mudahan Ustadz sama antum sama antuna sekali lagi diberi kesehatan, dihindarkan dari yang namanya wabah COVID-19. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.